Bab 033. Sementara di kediaman Zahra, setelah sambungan telepon dimatikan, air mata Zahra kembali tidak bisa terbendung, bukan karena tidak terima dengan jodoh yang dipilihkan orang tuanya, namun Zahra bersedih karena sudah sangat merindukan Aurel. Zahra pikir Aurel akan datang pada saat pesta pernikahannya, yang mungkin menjadi pertemuan mereka terakhir kalinya. Zahra yang akan menikah, namun Zahra tidak tahu apa-apa tentang pernikahannya. Sesampai di kampung, sudah banyak orang yang bertugas untuk mendirikan pelaminan di halaman rumah Zahra yang sangat luas. Zahra sebenarnya merasa heran, karena Zahra bisa menebak jika semua persiapan pernikahannya pasti membutuhkan biaya yang sangat besar. Pak Gading hanya mengatakan kepada Zahra bahwa semua itu sudah diatur oleh calon suaminya. Sekaya apa calon suaminya sampai bisa menyiapkan pesta megah? Zahra hanya tahu jika nama calon suaminya adalah Amar. Zahra sudah meminta foto calon suaminya, tetapi Yoga, yang bertugas menyiapkan semua berkas-berkas pernikahan, tidak pernah memperlihatkannya. Awalnya Zahra sempat berpikir jika Amar calon suaminya adalah orang yang sama dengan Amar ayah dari Aurel, karena keluarga besarnya sempat mengatakan jika calon suaminya juga seorang duda, tetapi semua pikiran Zahra terbantahkan setelah Amar mengatakan jika dia sedang sibuk, bahkan untuk datang ke pesta. 113. Pernikahannya saja tidak bisa. 114. Hari yang paling dinantikan oleh Amar akhirnya tiba. Sejak semalam Amar sudah tidak bisa tidur karena terus memikirkan pernikahannya. Amar takut jika pas akad nikah, dia membuat kesalahan. Amar semakin tampan dengan setelan jas dan celana berwarna putih. Semua keluarga serta beberapa karyawan yang sengaja diajak oleh Amar sebagai iringan pengantin. Ayah Aurel tampan, puji Aurel kepada Amar. Terima kasih anak ayah, putri ayah juga sangat cantik, puji Amar. Nisa uncel. Tanya Nisa sambil memutar badannya sehingga gaun yang digunakan mengembang. Nisa juga cantik. Terima kasih uncel. Ayo buruan kita berangkat, atau kamu mau sampai di sana sudah ada yang menggantikan kamu menikahi Zahra. Ancam Oma Santika merasa geram dengan putranya yang dari tadi sibuk bolak-balik ke dalam kamarnya. Ayo ayah, Bulan, Aurel sudah lindu dengan Umi. Aurel dan Nisa kini berlari menuju mobil yang disiapkan untuk mengantar rombongan pengantin. Gaun mereka dibuat kembar, berwarna putih. Keluarga besar Amar juga memakai kebaya berwarna putih sementara para pria menggunakan jas berwarna hitam. Sementara di kediaman Zahra, di dalam kamar Zahra sudah cantik bak bidadari. Jika Amar melihatnya, bisa dipastikan Amar akan sulit untuk mengedipkan matanya. Para mua yang disiapkan oleh Amar saja sejak tadi memuji kecantikan Zahra. Mbak Zahra cantik banget. Padahal sesuai permintaan Mbak, make up-nya saya buat tipis-tipis aja. Jangankan calon suami Mbak Zahra, saya aja pangling, ucap Mua terus memuji Zahra. Terima kasih, ini semua karena Mbak yang sudah merias wajah saya, ucap Zahra, masih saja rendah hati. Seriusan? Mbak memang sudah sangat cantik, terus dipoles dikit makin cantik, ucap Mua masih saja terus memuji. Zahra menggunakan gaun pengantin berwarna putih, dengan mahkota kecil berada di atas kepalanya, terlihat simple tetapi sangat elegan dan cantik saat Zahra menggunakannya. Dan jangan lupa Zahra tetap menggunakan style hijab syari. Kembali lagi di keluarga Amar, di sepanjang jalan lagi-lagi Aurel dan Nisa asyik bernyanyi, sedangkan Amar sudah mengeluarkan keringat dingin. Selain faktor gugup,
Amar juga merasa mabuk kendaraan. Amar juga heran mengapa saat menuju ke kampung Zahra, dirinya selalu merasa mual. Setelah berkendara cukup lama, melewati perkebunan kopi, tiba para rombongan pengantin pria di kediaman mempelai wanita. Ibu Ima bertugas untuk menjemput calon menantunya lalu membawanya ke meja akad yang sudah disediakan. Aurel yang super aktif sudah bersiap berlari sambil menarik tangan Nisa untuk masuk ke dalam rumah karena Aurel bisa menebak jika uminya sedang berada di luar rumah, sedangkan meja akad berada di luar di antara kursi para tamu. No, jangan masuk dulu. Ayo kita duduk, kalian bisa menemui Umi Zahra jika ayah Amar sudah melakukan ijab kabul, larang Amira, yang memang ditugas menjaga kedua bocah tersebut. 115. Sengaja Oma Santika mempercayakan Amira untuk menjaga Aurel karena cucunya itu akan mendengarkan semua ucapan Amira. Benar saja kedua bocah itu mengangguk patuh, lalu ikut bergabung duduk bersama yang lain. Jantung Amar semakin berdetak lebih kencang, apalagi saat penghulu telah bergabung dan duduk di depan Amar bersama dengan Pak Gading. Para saksi juga telah duduk di kursi masing-masing. Setelah semuanya siap, dilakukan pembukaan oleh pembawa acara yang bertugas. Setelah itu dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Baru mendengar lantunan ayat suci Al-Quran, air mata Amar sudah tidak bisa terbendung lagi. Tangis Amar tak berhenti sampai penghulu memberikan nasihat pernikahan. Tidak jauh dengan Amar, Zahra juga menitikan air mata saat mendengar nasihat pernikahan di dalam kamarnya, karena segala proses dilakukan menggunakan alat pengeras suara. Jangan nangis Mbak, nanti make up-nya luntur, ucap Mua yang masih berada di dalam kamar Zahra. Maaf Mbak, ucap Zahra. Padahal Mua hanya tidak ingin mata Zahra bengkak, karena make up Zahra tidak akan luntur. Kembali ke ruang akad akan dilaksanakan. Kini, tahapan pernikahan sudah sampai pada tahap sambutan oleh pihak mempelai wanita. Lalu dilanjutkan dengan pemberian seserahan dari pihak mempelai pria. Para tamu yang hadir merasa takjub dengan seserahan yang dibawa oleh keluarga mempelai pria sangat banyak hingga tak terhitung. Lihat seserahannya banyak, pasti harganya juga mahal. Aku sih juga mau nikah walaupun sama duda kalau sekaya dan setampan calon suami si Zahra, ucap ibu-ibu tetangga Zahra. Ingat kamu sudah nikah, buntut kamu aja sudah 3, ucap ibu yang lain mengingatkan. Kini acara yang ditunggu-tunggu yaitu akan dilangsungkannya akad nikah. Tangan Amar bergetar saat menyambut uluran tangan Pak Gading. Sudah siap? Tanya Pak Penghulu. Insya Allah, jawab Amar terdengar gugup. Baiklah, mari kita mulai akad nikahnya. Bismillahirrahmanirrahim, batin Amar. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Ananda Amar Fateh Aris bin Aris Jaya dengan anak saya yang bernama Azahra Fitriana binti Gading dengan mas kawinnya berupa 5 hektar tanah, 100 gram emas, uang 1 miliar tunai. Amar merasa hentakan tangan dari Pak Gading. Saya terima nikah dan kawinnya Azahra Fitriana binti Gading dengan mas kawin tersebut, tunai. Ucap Amar dengan satu tarikan nafas. Bagaimana para saksi? Sah. 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 Lagi-lagi tangis Amar tidak bisa terbendung bahkan sepanjang penghulu membacakan doa pernikahan. 116. Amar terus terisak. Jika para tamu masih sibuk mengaminkan doa, berbeda dengan Aurel dan Nisa yang sudah berlari masuk ke dalam rumah, Anggun dan juga Feby juga ikut serta. Saat pintu kamar terbuka, sedih, syok dan bahagia menjadi satu saat Zahra melihat wajah mungil Aurel.
Semakin jelaslah jika Zahra tidak salah mendengar bahwa yang menikahinya adalah Amar Fateh Aris. Umi, Aurel rindu, ucap Aurel memeluk Zahra. Umi juga rindu nak, apa kabar Nisa? Ucap Zahra. Baik Aunty, jawab Nisa. Setelah itu kembali suara ketokan pintu terdengar, ternyata Anggun dan Feby. Mbak Anggun, Mbak Feby, lagi-lagi kejutan yang didapatkan Zahra. Kejutan ketika tahu jika Amar yang menikahinya, kejutan saat Aurel datang dan kejutan lain saat teman-teman yang sudah dianggapnya saudara ikut hadir di pesta pernikahannya. Selamat Zahra, ucap Anggun dan Feby. Terima kasih Mbak, jawab Zahra. Lagi-lagi terdengar suara ketokan pintu. Zahra pikir yang datang adalah orang akan menjemputnya ke meja akad menemui suaminya, tetapi ternyata yang datang adalah Stephen. Maaf ya Zahra, Mbak bawa pesanan saya kan? Tanya Stephen kepada Mua. Bawa Pak ini, ucap Mua sambil memberikan sebuah paperback. Mbak tolong perbaiki riasan Zahra, Anggun, Feby ikut saya, Aurel dan Nisa kalian di sini dulu ya. Ingat sesuai rencana. Oke Om, jawab keduanya kompak. Seseorang keluar dengan menggunakan gaun berwarna putih, tak lupa mahkota yang menghiasi kepalanya yang tertutup hijab senada. Anggun dan Feby mengapit pengantinnya. Hanya ada sedikit tambahan, yaitu cadar yang menutupi wajahnya. Amar sudah tak berkedip melihat istrinya berjalanan menuju dirinya. Ah istri, mengatakannya saja Amar sudah tersenyum bahagia. Cek, kenapa harus pakai cadar? Gue kan tidak bisa melihat wajah cantik istri gue, tapi mungkin ini memang budaya kampung ini. Supaya gue yang langsung membuka cadar Zahra dan pertama melihat kecantikannya, monolog Amar sambil terus menatap Zahra hingga duduk di kursi dekat Amar. Sekarang, mempelai wanita silahkan mencium tangan suaminya, ucap penghulu. Amar terlebih dahulu mengarahkan tangannya, karena Amar mengerti jika Zahra pasti akan malu. Dengan perlahan Zahra meraih tangan Amar, lalu diciumnya dengan taksim. Loh, kok tangan Zahra lebih besar ya? Ah mungkin seminggu ini, berat badan Zahra bertambah, monolog Amar. Sekarang, silahkan mempelai pria mencium kening istrinya, ucap penghulu kembali. Amar sudah bersiap untuk mencium kening Zahra, hanya beberapa centi bibir Amar sudah mendarat di 117. Kening Zahra, tetapi teriakan seseorang membuat Amar mengurungkan niatnya mencium Zahra. Ayah mau cium orang lain, uminya ada di sini, teriak Aurel. Benar saja, Zahra baru keluar bersama dengan Aurel dan Nisa bersamanya. Tentu saja Amar bingung, jika Zahra berada bersama Aurel dan Nisa lalu siapa yang duduk di dekatnya sekarang? Dengan cepat Amar membuka paksa candar seseorang yang duduk di sebelahnya. Betapa kagetnya Amar, ternyata yang duduk bersamanya adalah Stephen. Suara gelak tawa terdengar riuh, ketika Amar masih terlihat bengong, dijadikan kesempatan Stephen untuk kabur lalu menghampiri Aurel. Jika bukan Amar yang menikah, sampai di ujung dunia pun Amar akan mengejar Stephen. Stephen menggendong Aurel dan menjadikannya sebagai tameng, sementara Zahra diantar oleh Nisa terus berjalan menuju Amar. Kata Om Steph, itu kalma untuk ayah Kalena bohong sama Umi, teriak Aurel. Ternyata mereka berdua telah merencanakan balas dendam untuk Amar karena berani membohongi Zahra. Jika Zahra tidak bisa membalas, maka putrinya yang akan berada di barisan terdepan untuk membalas perbuatan ayahnya sendiri.
118. Tidak ada ucapan yang terlontarkan, hanya tatapan mata yang tidak bisa berpaling. Amar seakan terhipnotis dengan kecantikan Zahra. Ditatap dengan sangat intens, Zahra hanya bisa menundukkan kepalanya. Setelah duduk di kursi dekat Amar, kembali penghulu menginterupsi untuk berjabat tangan lalu Amar mencium kening Zahra. Dengan tangan yang terlihat jelas gemetar, Zahra meraih tangan suaminya lalu diciumnya. Kini giliran Amar yang mencium kening Zahra, saat mata mereka kembali bertemu, detalkan jantung merek bertalu-talu. Dek. Sampailah bibir Amar di kening Zahra. Amar rasanya ingin terus mencium istrinya, jika boleh Amar lebih menginginkan membawa Zahra langsung masuk ke dalam kamar daripada menggelar resepsi pernikahan. Mim, ciumannya dilanjut nanti, karena kalian harus menandatangani buku nikah, ucap penghulu mengingatkan Amar, yang terlalu betah mencium Zahra. Suara gelak tawa kembali terdengar karena ulah mempelai pria yang tidak sabaran. Sabar nak, masih banyak tamu, bisik Opa Aris, yang duduk di dekat Amar. Zahra hanya bisa menunduk malu karena ulah suaminya. Kini Amar dan Zahra sudah sampai pada tahap penandatanganan dokumen pernikahan, termasuk buku nikah mereka sebagai penanda hubungan sah bagi keduanya. Semua proses diabadikan oleh tim fotografer. Bahkan sampai saat Amar memberikan sombilis mas kawin yang fantastis kepada Zahra. Setelah semua proses sakral dilakukan, kini keduanya melakukan sungkeman kepada orang tua mereka. Tangis bahagia mereka rasakan, apalagi saat Amar dan Zahra secara bersamaan mencium masing-masing pipi Aurel, dengan senyum yang lebar Aurel memeluk keduanya. Aurel sangat bahagia karena impiannya akhirnya tercapai. Saat Amar dan Zahra mencium Aurel tiba-tiba Aurel memundurkan kepalanya hingga yang sekarang ciuman adalah Amar dan Zahra. Tutup mata kalian, ucap Stephen lalu menutup mata Aurel sementara tangan mungil Aurel menutup mata. Nisa. Zahra merasa malu, dengan ciuman yang tidak disengaja tersebut. Sedangkan Amar nampak santai malah tersenyum bahagia. Kayaknya gue harus memberikan hadiah untuk putri gue yang paling mengerti keinginan ayahnya, walaupun singkat gue udah senang, hitung-hitung nyicil, monolog Amar. Gue? Lo kenapa? Panggil Stephen, sambil memukul bahu Amar. Apaan sih lo? Tanya Amar. Lo kenapa senyum-senyum sendiri? Atau jangan-jangan lo kesurupan lagi? Cek bagaimana ini. Pak Ustadznya juga udah pulang buat ruqyah lo, ucap Stephen. Gue baik-baik aja, ingat gue masih dendam sama lo, ucap Amar terlihat tak bersahabat, sehingga nyali Stephen ciut. 119. Sorry bro. Gue cuma mau kasih tahu lo, dari tadi Zahra sudah manggil-manggil karena kalian akan mengganti baju untuk resepsi. Lihat tuh, anak lo udah bawa kabur istri lo, tunjuk Stephen kepada Zahra tangannya digandeng Nisa dan Aurel masuk ke dalam rumah. Kenapa lo nggak bilang dari tadi, kesal Amar, lalu ikut menyusul istrinya yang diculik dua tuyul kecil. Cek. Ujung-ujungnya gue juga yang salah, padahal salah Amar sendiri yang malah sibuk menghayal, monolog Stephen. Baik keluarga besar Amar maupun keluarga Zahra telah berganti pakaian untuk resepsi, sekarang mereka menggunakan pakaian dengan warna yang senada dengan yang digunakan pengantin. Kini Zahra sudah mengganti pakaian dengan warna baby blue, Zahra seperti Barbie versi berhijab syari. Melihatnya saja Amar semakin klepek-klepek. Para tamu undangan sudah mulai berdatangan, baik Pak Gading tidak membatasi siapa saja yang akan hadir di pernikahan putri pertamanya.
Bahkan baik keluarga Zahra ataupun Amar sangat senang ketika banyak tamu yang hadir, bukan karena persoalan banyak tamu, banyak amplop karena mereka memang sengaja untuk melarang para warga untuk membawa amplop. Bahkan Pak Gading sudah menginterupsi bahwa setiap orang membawa keluarganya untuk datang ke pesta pernikahan super megah Zahra dan Amar. Benar saja, banyak yang datang sambil memboyong keluarga besarnya, ada kakek, nenek, suami, istri, cucu bahkan cicit di bawah serta. Tak perlu khawatir akan kehabisan makanan karena Amar sudah memesan beribu porsi, bahkan jika ada yang ingin membawa pulang juga bisa-bisa saja. Selain menjadikan hari ini pesta pernikahannya, Amar juga memanfaatkannya untuk berbagi kepada warga sekitar.